Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat semua Scrabble Manado dan spiritual yang lain ya. Di sini Manado ingin menunggu seseorang yang tak lain adalah Bung Laga. Karena Bung Laga ini katanya akan datang ingin berjumpa di gubuk ini. Ya, kita tunggu saja apa yang akan diceritakan dan apa maksudnya ingin menemui Manado. Karena memang banyak sahabat-sahabat semua sudah berpesan kepada Manado dalam berhati-hati memperingati Manado dengan Bung Laga. Tapi ya, kalau kita tidak bertemu langsung dengan Bung Laga, tidak akan ada keputusan akhir dari cerita ini. Makanya kita tunggu saja. Mungkin sesaat lagi Bung Laga akan datang. Dia akan datang kemari, saya yakin. Karena menurut dari penerawangan Manado, dia masih dalam perjalanan kemari. Kita tunggu saja ya. Mudah-mudahan sesaat lagi dia akan sampai. Saya ucapkan juga kepada sahabat-sahabat semua, semoga dalam lindungan Allah dilimpahkan rahmat serta rezekinya, dihindarkan dari segala bala dan bencana ya. Itu harapan Manado pada Scrabble semua, karena Scrabble ini banyak mengingatkan tentang Manado. Ya, terima kasih atas support dan dukungan dari sahabat-sahabat semua, sudah banyak memperingati Manado tentang apa dan bagaimana kelanjutannya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin suatu sesaat lagi Bung Laga ini akan datang kemari. Kita tunggu saja. Salatullah salamullah. Ini suasananya di hutan ya. Memang seperti ini kalau suasana di hutan ini penuh dengan keheningan. Namun sejujurnya kenyamanan dan kenikmatan adalah tempat yang memang di hutan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manado. Nah, ini Subhanallah tabarakallah Manado. Ini Manado. Ini apa Manado? Kenapa keris ada di pangkuan Manado? dia sengaja ini aku bawa. Aku selalu membawa. Silakan. Tidak apa-apa. Tujuan kemari saya baik Manado. Iya. Saya silaturahim dengan Manado. Saya yakin sekali. Oh, tampaknya kau sudah memiliki. Iya Manado. Ini hasil jeripayah selama ini Manado saya kumpulkan. Alhamdulillah ya. Sesen 2 sen. Alhamdulillah. Saya bisa membeli kalung emas ini Manado. Luar biasa sih dan Manado selama ini belum pernah menikmati kalau emas. Sungguh luar biasa kalau pulang. Ya. Sebenarnya usaha apa yang kalau Usaha saya yang penting tidak merugikan orang Manado. Alhamdulillah. Saya kadang jadi kuli panggul di pasar, kuli bangunan, yang penting barokah Manado. Benar ya. Semua. Tapi ada apa gerang Manado? Ada apa itu? Manado tumben-tumbennya membawa pusaka pemungkas dari Manado ini. Ini begini Bung Laga. Karena banyak Scrabble dari Manado ini sudah berpesan pada Manado, jagalah pusaka Manado itu kata. Ya itu makanya Manado menjaganya dan membawa. Tapi tujuan itikad saya baik Manado. Iya, saya percaya. Saya niat silaturahim, tidak Saya ada neko-neko Manado. Iya, saya percaya. Saya sengaja tidak membawa Mahesa Manado. Oh iya, Karena Mahesa itu orangnya plan-plan, iya. bertele-tele, sedangkan saya mau gerak cepat. Benar sekali. Mahesa itu kadang-kadang tujuan kita ingin membawa dia ke jalan yang benar, sepertinya agak sulit. Ya. Saya telah berusaha semaksimal mungkin Manado. Bagaimana caranya agar Mahesa ini bisa taubat. Iya. Namun semakin saya ajak bujuk rayu, semakin dia Dia ini brutal. ngeyel brutal. Benar sekali. Manado, kalau bisa dijual ataupun dihibahkan, berapa bandrol yang akan
Madatu jual nominalnya? Kalau untuk soal pusaka, kita tidak bisa menjual belikan pusaka ini. Tapi yang jelas, kalau memang orang ada yang meminta, tinggal dia menghubungi Madatu saja. Karena saya rasakan aura pusaka keris itu amat sangat dahsyat sekali Madatu. Iya. Jadi saya minta kepada Madatu jangan dikeluarkan dari sarungnya itu Madatu. Iya, baik, baik Bu. Tapi insya Allah kalau memang hati kita jernih, baik, dia tidak akan pernah mengeluarkan aura-aura. Tapi kalau Madatu berkenan, ya daripada tidak manfaat di Madatu, saya bisa gunakan perpanjangan tangan dari Mahesa untuk membayar seharga 300 juta Madatu. Memang saya tidak punya uang Madatu, tapi Mahesa dia banyak uang, dia bisa membeli keris seharga 300 juta kalau Madatu. ini di tangan dia, sama saja kita menghancurkan dunia ini. Mahesa ini sungguh kejam manusia. Mahesa ini, dia bisa menghancurkan isi dunia ini dengan keris ini. Itu yang pertama. Karena ilmu yang bermanfaat itu Madatu, apabila kita mustika pusaka tidak kita gunakan, tapi digunakan oleh orang lain yang bisa bermanfaat, itu akan lebih barokah. Benar sekali. Tapi kita sebagai memiliki suatu kekuatan, apabila kita kesampingkan, kita berikan kepada orang yang tidak benar-benar, akan berbahaya pula. Dan kita akan mendapatkan karmanya apa yang kita lakukan. Pusaka kita berikan kepada penjahat, sama saja. Entah kenapa saya pusing sekali Madatu, merasakan Ya, aura kedahsyatan dari keris yang Madatu punya itu Madatu. iya. Yang jelas begini Bu, kalau kita tidak memiliki niat jahat, keris ini tidak akan pernah mengganggu. Tapi kalau Bung Laga ada niat jahat, mungkin itu lain. Ya, tapi angin tadi tidak bisa membaca Madatu. Kenapa Madatu buruk sangka kepada diri ini? Padahal tujuan saya punya itikat baik. Iya, Bagaimana agar supaya keris yang Madatu punya itu bisa berguna bagi orang lain. akan kuberi. 300 juta itu tidak, bukan nominal yang amat sangat kecil, itu besar Madatu. Madatu bisa bikin rumah di perkampungan, Iya, benar sekali Bu. bisa untuk Kalau kita ukur, resepsi pernikahan Madatu. kalau kita ukur dengan materi, dengan keuangan, memang Madatu ini tidak memiliki apa-apa. Tapi yang Madatu pikirkan bukan masalah. Cuma saja Madatu sekarang ini sebagai suami. Kalau untuk suka Madatu berikan kepada penjahat. Tapi saya rasa juga Madatu ada kecurigaan kepada saya. Oh, tidak. Saya pakai peci Madatu, Iya, pakai benar, sarung. benar, saya percaya. Ini hanya sekedar Saya sudah yakin. kalau yang saya peroleh jeripaya, saya kumpulkan dikit demi sedikit sehingga bisa membeli kalung emas ini. Saya sudah yakin dengan bola. Hanya saja skriper banyak yang pernah memberitahu Madatu tentang pusaka. Hati-hati Madatu, pusaka ini dipegang terus, kata skriper. Makanya sekarang pusaka Madatu tidak Madatu tinggalkan. Kalau ada subscriber dari Madatu, dari Cindo Channel ataupun dari entahlah dari siapapun Iya, itu hanya bualan Madatu. Tidak usah dipercaya Madatu. nah, Satu bukti saya berhadapan bertatap muka dengan Madatu, saya tidak macam-macam Madatu. saya tidak akan percaya sama mereka. Saya percaya sama Bulaga. Saya sangat yakin dengan Bulaga. Bahkan mungkin di hari ini penerawangan Madatu mau Mahesa itu akan menemui Madatu. Mungkin akan Madatu hancurkan dia kalau bertemu dengan dia. Madatu. Madatu sosok figur yang amat sangat disegani. Kalau dikit-dikit Madatu menemukan lawan, teparkan, tumbangkan, bikin sekaran, apalah artinya? Dan bagaimana mungkin bisa jadi sosok panutan dan akan dicontoh oleh mereka? Ya, itu tidak mungkin kalau untuk orang lain. Tapi Mahesa ini memang sudah keterlaluan. Kalau begitu Madatu, biar saya menumpas preman-preman itu Madatu, bisa hanya minjam sekedar 1 hari 1 malam saja Madatu. Keris Madatu itu. Ya. Itu nanti kita pikirkan lagi, Pak. Tetap Madatu pikirkan. Tidak mungkin Madatu
tidak meminjamkan kalau memang sama-sama spiritual seperti Abu Lakai. Tapi nanti dulu, kita tunggu dulu waktunya. Tapi kalau Madatu masih belum percaya dengan saya, tiada gunanya saya bersama saat ini dengan Madatu. Oh, bukan begitu Bung Raka. Mak Datuk sudah Mak Datuk ucapkan. Mak Datuk ini percaya dengan Bung Raka. Sangat percaya. Kalau memang Madatu percaya kepada saya, sekedar meminjamkan kepada saudara, kepada sahabat, tidak ada salahnya Madatu. Ya. Saya tidak pernah memaksa Madatu, tapi saya hanya menguji sampai kemana kedermawanan dari Madatu itu. Baik Bung Raka. Tetap Mak Datuk akan berikan, tapi Mak Datuk pun harus menunggu waktu. Tidak mungkin Mak Datuk harus memutuskan sesuatu tanpa Mak Datuk pikir. Saya serba salah Madatu. Kecurigaan saya selama ini bertambah. Yang pertama, kalau Madatu sosok panutan, sekedar meminjam keris pusaka yang amat sangat dahsyat itu tidak ada salahnya. Dibeli pun tidak mau seharga 300 juta Madatu. Apalah artinya sebuah keris Madatu? Tujuan saya hanya untuk menumpas preman-preman seperti Mahesa CS itu. Saya Madatu, apa? Mahesa ini semakin kita biarkan akan merajalela, semakin Mahesa ini akan membujuk remaja-remaja, pemuda-pemuda perkampungan. Amat sangat bahaya sekali Madatu. Benar sekali Bung Raka. Saya yakini, tetap saya yakini dengan apa kata-kata Bung Raka. Tapi untuk meminjamkan sesuatu yang tanpa perhitungan dari pemikiran dari Madatu, ini maaf dengan sangat. Madatu, saya tahu sebenarnya Madatu sudah tahu siapa terjang saya Madatu. Madatu pun sudah curiga apakah Bung Laga masih seperti yang dulu atau memang telah taubat nasuha. Saya sebenarnya Madatu belum taubat nasuha Madatu, karena tujuan satu belum tercapaikan. Apa itu? Semenjak saya menjadi spiritual, saya kere, saya miskin, saya sebagai jelata, dan saya sengsara Madatu. Bung Laga, jangan kau berkata bahwa orang yang memiliki kemampuan, orang yang memiliki kekayaan itu tidak memiliki satu cobaan. Percuma Bung Laga. Saya tahu Madatu, semakin tinggi pohon itu semakin banyak angin yang menerpa. Saya tahu Madatu. Sudah tahu. Tapi apakah Madatu tahu? Kehidupan saya, kesengsaraan saya, batin saya menderita Madatu. Itulah ujian hidup kita di dunia. Lu kau tahu. Tapi saya bukan Allah Madatu. Saya adalah Bung Laga yang memang nilai-nilai keimanan amat sangat kering kerontang Madatu. Bung Laga, seharusnya sejak mata kita terjelin kata orang, di situ sudah ada cobaan Bung Laga. Mata kita terbuka, di saat itulah cobaan ada. Tidak ada hidup di dunia ini yang tidak ada cobaan. Saya tidak perlu wejangan-wejangan dan nasihat-nasihat Madatu. Yang saya perlukan keris pusakamu yang sangat dahsyat itu. Hanya itu Madatu. Saya beli senilai 300 juta tidak mau Madatu. Kalau itu tujuan, aku bukan memikirkan masalah uang. Tidak kupikirkan masalah itu. Yang kupikirkan sekarang, bagaimana dunia ini. Kalau kulepaskan pusaka ini, akan kuberikan pusaka ini kepada skreberku yang Madatu, mau bisa menjaganya daripada kuberikan kepadamu. Kalau memang tidak mau dipinjam kepada saya, kalau mau itu tidak mau dijual kepada saya, jangan sekali-kali dijual kepada subscribermu itu Madatu. Jangan sekali-kali Madatu. Kalau memang Madatu sampai menghibahkan ataupun menjual keris pusaka ini, maka Madatu akan tahu konsekuensinya dan fatal akibatnya. Karena begini, selama keris ini masih terlihat oleh kalian sama Mahesa, maka keris ini akan kalian kejar, maka akan lebih baik keris ini Madatu lepas kepada orang yang benar-benar bisa. Atau Madatu, saya punya 60 botol, 30 botol madu kuning, 30 botol madu hitam. Kita barter tukaran dengan kerismu itu. Gini, Bung Laga, madu yang akan kau berikan, madu tersebut akan diberikan kepada orang yang sakit untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Benar. Sementara keris ini aku berikan kepadamu untuk menghancurkan
orang-orang. Gimana? Apakah kau tidak berpikir ke situ? Saya telah pikirkan jernih, jelas saya paparkan Mak Datuk. Untuk sahabat-sahabat subscriber dari Mak Datuk ya, jangan coba-coba membeli keris dari Mak Datuk ini. Karena kenapa? Mahesa akan menggelontorkan uang senilai 300 juta untuk saya beli. Tapi kalau para sahabat-sahabat membelinya, saya tidak akan pernah tinggal diam, Mak Datuk. Tidak akan pernah tinggal diam. Kalau saya dengar harganya dijual 300 juta, saya menawan 300 juta, tapi lebih memilih subscriber, berarti dirimu tidak ada rasa keadilan. Salah kau Murala, kau salah. Kau salah menempatkan sesuatu. Aku memberikan keris ini kepada orang yang benar-benar bisa menjaga. Daripada aku berikan kepadamu, kau berikan kepada Mahesa. Disitulah letaknya kesalahan. Tidak mungkinlah keris ini aku berikan kepadamu, sementara engkau akan kau berikan dengan Tapi Mahesa. kalau tujuan keris itu untuk menumpas Mahesa, bagaimana caranya daripada Mahesa bisa bernapas segar? Lebih baik Mak Datuk tidak usah bertele-tele, tidak usah kita pelan-pelan, kita bunuh saja Mahesa itu Mak Datuk. Tapi saya pinjam melalui perpanjangan tangan melalui keris yang begitu ampuh dan sangat Iya. dahsyat itu Mak Datuk. Nah, kalau duduk persoalan seperti yang kau ucapkan tadi, mungkin masih bisa aku terima. Tapi bukan saat ini. Akan kupikirkan lagi. Kata-katamu akan kupikirkan lagi. Tapi sedikit banyaknya aku kan bisa nanti mungkin ada skreper Iya. yang beri support pada diriku. Iya. Harus bagaimana dan bagaimana. Saya telah membacanya di komentar dari Mak Datuk sendiri. Banyak para komentar-komentar, khususnya ibu-ibu yang amat sangat perhatian dan sayang kepada Mak Datuk. Saya tahu itu Mak Datuk, tapi jangan coba-coba membeli keris ini. Walaupun ibu-ibu, saya tidak mau keris ini berpindah tangan Mak Datuk. Saya takut Mak Datuk, Bung Laga, keris ini akan berpindah tangan kepada sang pendekar yang berwatak jahat Mak Bung Datuk. Laga, keris ini tergantung dari kita. Sesungguhnya keris ini kalau dipakai untuk usaha, hanya ditaruh saja di rumah, maka usaha dia akan mati. Kegunaan dari keris ini bukan hanya Bawanya untuk bahala sama Datuk. bukan hanya untuk bertempur keris ini. Ya saya tahu itu untuk penjaga rumah, untuk penjaga orang-orang jahat Memang Mak Datuk. kau Saya sudah tahu Mak tahu, Datuk. Bung Laga. Saya tahu Mak Datuk. Kau sudah tahu. Dan aku yakin dengan keris ini kau ingin menguasai gudang madu. Tidak Mak Datuk, tidak Kalian Mak Datuk. ingin Tidak, memperkaya Mak diri Datuk. sendiri. Madu ada 60 botol saya kubur Mak Datuk. Sudah. Suatu saat saya akan gunakan. Justru itu bagaimana kalau kita barter tukaran keris dengan madu atau 300 juta nominalnya. Tidak seperti itu. Bung. Kalau masih seperti itu pembicaraan, silakan kau angkat kaki dari bukti. Saya punya suatu prinsip Mak Datuk. Saya tidak akan pernah nyah dan pergi dari sini sebelum cita-cita dan tujuan saya tercapai. Tapi kalau keris itu Mak Datuk sekali lagi dibeli oleh para subscribermu, saya tidak rela dan tidak ikhlas. Saya tidak akan pernah tinggal diam Mak Datuk. Karena saya tahu keampuhan kedahsyatan keris ini bisa untuk menghancurkan orang-orang jahat, bisa untuk menjaga rumah, bisa untuk menjaga toko, dan bisa untuk mengusir jin-jin lanatullah. Kau tampaknya banyak mengetahui tentang keris ini. Maka untuk itu Mak Datuk, kalau Mak Datuk masih menganggap saya saudara, masih menganggap saya teman, masih menganggap saya sebagai sahabatmu, saya hanya pinjam sekedar 1 hari 1 malam Mak Datuk. Pantas sekali Mahesa menyuruhmu untuk mendapatkan pusaka ini. Karena kau sudah banyak mengetahui tentang pusaka ini. Kau hebat, Bung Laga. Semenjak Mak Datuk menjadi preman saat itu Mak Datuk, walaupun saya tidak ada di sana, saya telah tahu bahwa Mak Datuk mempunyai keris yang begitu amat sangat dahsyat sekali. Dan siapapun pendekar-pendekar yang akan memilikinya nanti, maka dia akan disegani kawan maupun lawannya. Bagaimana Mak Datuk? Nanti aku 300 juta bukan nominal yang kecil Mak Datuk. Aku bukan memikirkan soal uang, tapi untuk memberikan keris ini kepadamu. Itu mungkin aku butuh pemikiran
yang amat luas dulu. Akan kupikirkan dulu. Nanti kalau memang entah 2 atau 3 hari lagi pemikiranku memang sudah matang, aku akan menemuimu. Oke, dan itu berarti jangan salahkan Bung Laga kalau 2 bersaudara bertempur sampai bermandikan darah. Siapa yang sekarat dan siapa yang masih bernapas, Manado. Subhanallah. Janganlah kau ucapkan pertempuran di antara kita. Karena Bung Laga dan Manado adalah seimbang seaduh. Dan kabar beritanya Ki Slamet telah kembali. Pernah ngobrol dengan Anda, Manado? Ya, memang Ki Slamet sudah kembali. Bahkan sudah ada Abah Yokai. Mereka sudah Tugas Bung Laga sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui, Manado. Itu memang kemauan diri saya. ya, itu hanya sia-sia buat. Dengan kata-katamu berdayung 3 kali terlampau, seolah-olah kau ingin menginjakkan semua orang yang menghalang perjalanan itu. Iya, Manado. Sebelum cita-cita dan tujuan saya tercapai, saya tidak akan pernah lega dan puas, Manado. Karena siapapun lawan ataupun kawan saya yang menghadang perjalanan sepak terjang saya tidak akan segan-segan menghabisi diri mereka, Manado. Memang kau sudah tersesat, Manado. Kau memang sudah dikuasai lampir. Manado, pernah saya mencoba, Manado, bagaimana agar saya kembali insaf dan saya menjadi orang yang baik, Manado. Tapi saya semakin menjauhi hal-hal itu, semakin setan-setan iblis-iblis Allah menari-nari di depan mata pelupuk mata Bung Laga ini, Manado. Itulah yang harus kau cermati saat ini. Semakin kita kokoh, iman kita semakin tinggi, maka cobaan semakin akan datang. Itu tandanya Allah akan sayang padamu. Manado, jangan tanggung, Manado. Walaupun dirimu dan Ki Slamet seandainya datang nanti, saya setapak pun tidak akan pernah mundur dari medan peperangan, Manado. Sekali lagi, Manado, saya punya 2 opsi, 2 pilihan. Saya beli keris itu senilai 300 juta, walaupun saya tidak punya uang, tapi Mahesa yang ada uang. Atau saya pinjam 1 hari 1 malam, Manado. Atau ada pilihan lain. Kalau kedua-duanya itu Manado tolak, berarti jalan keluar satu-satunya kita perang puputan, perang mati-matian, Manado. Baik, akan kuucapkan kepadamu satu kata. Akan kupikirkan dulu apa perkataanmu saat ini. Tapi belum bisa aku putuskan. Itu saja. Manado jangan mengira saya pakai peci, saya pakai sarung, saya pakai baju ini, saya hanya hidup dengan kepura-puraan ataupun topeng belaka, Manado. Benar, Manado. Saya ini pengen bagaimana caranya saya ini masa lalu bukan orang benar, bukan orang baik. Tapi salahkah dirimu Laga ingin belajar benar dan baik, Manado? Saya percaya dengan dirimu. Melihat tampangmu sudah memiliki emas, sudah memiliki kalung. Kalung ini luar biasa. Manado, mungkin ada juga sahabat dirimu mengatakan bahwa sudah Bung Laga, sudah bau tanah, sudah kurus kering, tidak ada masalah. Karena kurus kering ini bukan karena kurang makan, Manado. Tapi ada satu hal yang selalu Bung Laga pikirkan, yang membayang-bayangi masa lalu, yang penuh dengan problematika, Manado. Bagaimana? Apa kameramenmu sudah? Ya, baiklah. Begini saja, Bung Laga. Sudah berulang kali kukatakan, kalau untuk meminjamkan pusaka ini kepadamu, saya bukan meminjamnya, Manado. Saya beli nominal 300 juta, Manado. Bukan uang kecil, Manado. Bukan uang kecil. Manado kalau sudah dipegang dalam tangan, dalam genggam Manado uang 300 juta. Yang pertama, Manado, saya tahu Manado masih dalam keadaan sendiri, tinggal di hutan.
Mbok ia masuk mula gaya tinggal di kota Madatu atau di perkampungan bikin rumah Madatu. Siapa tahu kedepannya punya pendamping hidup. Pintar sekali Hah? kau berbicara. Tidak mau istri itu yang hidup di hutan Madatu. Bohong. Pahit manis bersama itu kalau tinggal di hutan melulu Madatu. Benar, Iya kan? benar ucapan. Jadi uang 300 juta itu Madatu. Yang pertama Madatu bisa beli rumah, beli mobil, terus untuk mahar perkawinan Madatu. Tolong pikirkan dan camkan matang-matang Madatu. Aku lagi memikirkan ucapan. Itulah. Aku butuh waktu. Itu saja. Ya. Saya akan coba pergi Madatu Ya. dan pamit, tapi saya akan coba datang lagi. Baik. Karena entah kenapa perasaan saya tidak enak Madatu. Akan kupikirkan lagi nanti. Ya, kalau begitu saya mohon undur diri Madatu. Dan sekali lagi, yang pertama, keris yang begitu dahsyatnya ini, Baik. auranya yang begitu amat sangat fenomenal ini, jangan sampai kau berikan kepada subscribermu. Akan kupikirkan nanti. Aku tidak bisa memutuskan sesuatu. Karena saya tahu Madatu, keris itu bukan hanya untuk menumpas orang-orang zalim dan jahat. Keris itu bisa untuk menjaga rumah. Keris itu bisa untuk berusaha, siapapun itu bisa maju dengan adanya keris itu Madatu. Ya. Itu juga yang aku takutkan untuk diberikan kepadaku karena kau sudah banyak mengetahui tentang kerja. Oke Madatu, karena semakin lama saya di sini, nanti saya semakin emosional Madatu. Baik. Silakan. Assalamualaikum Madatu. Baik. Waalaikumsalam. Itulah sahabat-sahabat. Kedatangan Bung Langka. Salah satunya ingin meminta keris pusaka ini. Tapi ini tidak mungkin kita berikan secepat itu. Kita akan pikirkan dulu apa tujuannya. Kita akan tunggu karena nanti Kislamat akan datang kemari. Kita bisa bicarakan sama Kislamat tentang kemauan dari bulan. Mungkin ya saya minta dari subscriber semua untuk selalu memberikan suatu support kepada Madatu ya, agar Madatu ini bisa membasmi yang namanya Bulaga dan Mahesa. Mungkin itu saja yang bisa Madatu sampaikan. Selalu tegakkan sholat dan berbanyak salawat. Madatu akhir. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.